Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 351-356. Junia menatap Albert sambil menekuk wajahnya, lalu bertanya dengan serius, jangan-jangan kamu mau mencoba memisahkan Olivia dan Pak Stefan? Albert, jangan buat aku memandang rendah kamu. Hati Albert sangat sakit sehingga dia tidak mampu menjawab pertanyaan kakak sepupunya itu. Dia merasa tidak sanggup melepaskan Olivia. Namun, dia juga tidak bisa melakukan hal yang menyakiti Olivia. Bagaimanapun, Albert adalah adik sepupu Junia. Raut wajah Junia kembali melembut. Dia menghela napas dan berkata, Albert, aku sudah katakan semuanya padamu. Kamu tenangkan diri dulu, paksa dirimu nggak pergi ke toko kami. Kalau kamu nggak bisa lihat Olivia, lama-kelamaan perasaan itu akan memudar. Usai berkata, Junia berdiri, aku yang traktir kopi ini. Aku kembali ke toko dulu. Kamu langsung kembali ke kantor saja. Sekarang kamu lagi di tahap pelatihan. Kamu harus kerja lebih keras daripada orang lain. Ingat, apa yang keluarga Pratama miliki sekarang nggak hanya milik kamu seorang. Kalau kamu nggak bekerja keras, apa yang seharusnya menjadi milikmu juga akan meninggalkan kamu. Begitu selesai berkata, Junia menarik kursi dan pergi. Sedangkan Albert masih duduk di sana dengan perasaan hampa. Dia tidak berani mengakui perasaannya ketika dia menyadari dia mencintai Olivia. Apakah dia telah membiarkan kesempatan berlalu begitu saja? Russell sudah bangun ketika Junia kembali ke toko. Olivia sedang sibuk membuat barang kerajinan tangannya. Sementara Russell duduk di sampingnya bermain dengan mainannya. Junia menatap Olivia dengan tenang. Sahabatnya itu memiliki wajah yang sangat cantik. Olivia yang sangat fokus melakukan hal yang dia sukai terlihat amat sangat cantik. Tidak heran kalau Albert mencintainya. Junia, kenapa kamu lihat aku seperti itu? Jangan bilang kamu jatuh cinta padaku. Junia spontan tertawa, kalau aku pria, aku pasti akan jatuh cinta padamu. Olive, kamu tahu nggak kalau kamu sangat mempersona? Pesona apa yang aku miliki? Sebelum menikah, aku bahkan nggak punya pacar. Itu karena kamu sendiri yang nggak ingin pacaran. Junia menarik kursi dan duduk di depan meja kasir, lalu bertanya pada Olivia, bisnis toko online sekarang bagus banget, ya. Aku lihat begitu ada waktu luang kamu langsung sibuk buat barang kerajinan tangan. Stefan dan adiknya merekomendasikan barang buatanku. Di perusahaan mereka ada banyak orang, jadi mereka bawakan aku banyak pesanan. Belum lagi Amelia yang juga ikut rekomendasikan. Orang-orang di sekitar mereka semuanya berduit. Begitu lihat barang bagus, mereka langsung pesan. Untung saja, Olivia buka toko sendiri, bukan kerja dengan orang lain. Jadi dia bisa membuat barang-barang kerajinan tangan di siang hari. Kalau tidak, dia tidak bisa mengurus pesanan sebanyak ini. Kedua anak kucing itu mana? Junia hanya melihat anjing peliharaan Olivia berbaring diam di dekat kaki Russell. Namun, dia tidak melihat kedua kucing itu. Karena itu, dia pun bertanya. Kemudian, dia berkata lagi, Amelia benar-benar hebat. Aku rasa komentar orang-orang tentang dia agak dilebih-lebihkan. Mungkin saja orang lain iri dengan latar belakangnya yang begitu bagus. Karena itu, mereka memperbesar kekurangan Amelia dan berusaha menjatuhkannya. Mungkin saja, Olivia juga merasa Amelia mudah diajak bergaul dan memiliki pandangan yang bagus. Terlebih lagi, Amelia berani mencintai, juga berani membenci. Karena latar belakang keluarganya yang bagus, Amelia hidup bahagia dan luar biasa. Olivia benar-benar menyukai teman barunya itu. Amelia pernah bilang kalau Amelia merasa sangat dekat dengannya. Sebenarnya, Olivia juga merasakan hal yang sama sekarang. Dua anak kucing itu sedang tidur di rak buku, ujar Olivia sambil menunjuk ke tempat dua kucingnya tidur. Tring tring tring. Ponsel Olivia berdering. Begitu melihat nama Stefan di layar ponselnya, Olivia langsung berhenti bekerja. Kemudian, dia mengambil ponselnya dan mengangkat telepon dari Stefan. Ada apa, Pak Stefan? Lagi sibuk. Stefan tidak seperti biasanya yang diam dulu sebentar baru bicara.
Kali ini dia bicara dengan sangat cepat, suaranya juga tidak terdengar begitu dingin lagi. Bisnis toko online lagi bagus. Aku lagi kejar pesanan. Olivia pun bertanya padanya, kamu lagi nggak sibuk? Aku haus, aku bisa telepon kamu saat lagi minum. Bab 352. Olivia tertawa, aku merasa tersanjung. Pak Stefan, ada yang ingin kamu katakan padaku. Malam ini aku nggak perlu bersosialisasi dengan klien. Aku pikir, kalau kamu tertarik, aku bisa temani kamu jalan-jalan. Setelah memberikan bunga untuk pertama kalinya, Stefan langsung kabur begitu saja waktu yang itu. Setelah dipikir-pikir, Stefan tiba-tiba merasa sebenarnya tidak sulit untuk mengambil inisiatif. Dia pun memberanikan diri untuk mengajak istrinya jalan-jalan nanti malam. Olivia berpikir sejenak baru menjawab, nanti aku mau bawa Russell pergi jemput kakakku pulang kerja. Kalau kamu nggak keberatan, kita pergi bareng jemput kakakku dulu, abis makan baru jalan-jalan, Kak Odelina lembur, enggak. Barusan dia kirim pesan katanya ini hari pertama kerja, dia nggak perlu lembur. Jam 5.30 nanti sudah bisa pulang kerja. Stefan terdiam sejenak, oke, nanti aku ke sana. Kita pergi bareng jemput Kak Odelina. Nanti aku traktir kalian makan malam lagi. Oke. Kalau begitu, aku tutup dulu, ya. Oke. Stefan tidak serta-merta menutup telepon. Dia sedang menunggu Olivia mengatakan sesuatu seperti kata-kata manis padanya. Sayang sekali, bukannya kata-kata manis, istrinya malah bertanya padanya, Pak Stefan, ada yang lain? Enggak, aku benar-benar tutup telepon, ya. Olivia hanya bergumam, lalu dia pun memutuskan panggilan. Setelah meletakkan kembali ponselnya, Olivia baru menyadari Junia sedang menatapnya sambil tersenyum. Olivia mengulurkan tangan dan menyodok yang kamu tertawakan. Olive, kamu dan Pak Stefan sudah ada kemajuan, loh. Aku rasa dia juga tertarik sama kamu. Kalian berdua cepat-cepat, dong. Aku masih tunggu undangan dari kalian. Stefan dan Olivia hanya mendaftarkan pernikahan mereka, masih belum mengadakan resepsi pernikahan. Bahkan mereka tidak mempublikasikan pernikahan mereka. Hanya orang terdekat yang tahu mereka sudah menjadi suami istri. Biarkan semua berjalan dengan sendirinya saja. Olivia tidak mengejar Stefan secara sengaja. Namun, kalau Stefan mau mengambil inisiatif, dia pun tidak akan menghindar. Olivia tidak mengambil inisiatif karena dia menaruh rasa, tapi Stefan tidak memiliki perasaan itu padanya. Pada akhirnya dia sendiri yang akan terluka. Sedangkan kalau Stefan yang mengambil inisiatif, Olivia tidak akan melarikan diri. Dia akan membiarkan hubungan mereka berkembang dengan sendirinya dan menjadi sepasang suami istri yang saling mencintai. Olivia merasa itu baru hasil terbaik. Tante, Russell sudah bosan main sendiri. Dia berdiri lalu berjalan ke depan Olivia, lalu naik ke pangkuan Olivia dan duduk di sana. Russell nggak mau main sendiri. Tanya Olivia, kangen mama. Si kecil menginjak paha Olivia dan berdiri, lalu memeluk leher Olivia dengan kedua tangan kecilnya. Russell kangen mama. Biasanya Odelina menitipkan Russell ke toko tantenya, dia masih bisa bertemu dengan mamanya di siang hari. Namun hari ini, setelah berpisah dengan mamanya di pagi hari, sampai sekarang Russell belum melihat mamanya lagi. Russell sungguh kangen dengan mamanya. Olivia menggendong keponakannya itu dan berkata dengan lembut, nanti tante bawa Russell pergi jemput mama, oke? Oke. Olivia mencium wajah kecil Russell, lalu berkata, kalau begitu, Russell main sendiri sebentar lagi. Kalau tante sudah selesai kerja, tante bawa Russell pergi jemput mama. Russell terlihat enggan, dia tidak melepaskan tangannya yang memeluk leher Olivia. Melihat hal itu, Junia pun berdiri dan mengulurkan tangannya, lalu membujuk, Russell, ayo ikut tante. Tante bawa kamu main di luar. Russell seperti sedang mempertimbangkan ajakan Junia. Sesaat kemudian, dia baru melepaskan tangannya dari leher Olivia dan berbalik. Kemudian, dia mengulurkan tangannya agar Junia menggendongnya. Olive, kamu cepat selesaikan pesananmu. Nanti pas Stefan datang, kalian langsung bawa Russell pergi jemput Kak Odelina pulang kerja. Aku akan jaga toko malam ini, usai berkata, Junia langsung menggendong Russell pergi bermain di luar. Anjing peliharaan Olivia melihat Russell dibawa pergi oleh Junia, anjing itu pun mengikuti mereka.
Junia, Chloe ikut kalian. Olivia menamai anjing peliharaannya Chloe. Junia berhenti, menunggu Chloe menyusul. Kemudian, mereka baru keluar untuk bermain bersama. Bab 353. Setelah Stefan mengambil inisiatif mengajak istrinya jalan-jalan nanti malam, pria itu merasa senang bukan main. Efisiensi kerjanya juga meningkat pesat. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan di pintu ruangannya. Begitu dia menjawab, orang di luar pintu pun tahu kalau Stefan sedang dalam suasana hati yang baik. Reiki membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Dia tidak sendirian, dia datang bersama Jonas. Sedangkan pengawal Jonas menunggu di depan pintu kantor. Bos, Pak Jonas datang. Stefan menghentikan aktivitasnya, lalu berdiri dan berjalan keluar dari meja kerjanya. Pak Jonas. Keduanya berjabat tangan, lalu Stefan mempersilakan Jonas duduk di sofa. Beberapa saat yang lalu Selvi sudah memberitahunya kalau Jonas datang. Tidak disangka, Jonas datang bersama Reiki. Kemungkinan keduanya bertemu di luar, sementara Stefan dan Jonas saling menyapa. Reiki pergi menuangkan air untuk Jonas. Setelah Jonas minum airnya, Stefan bertanya padanya, Pak Jonas, apa ada masalah dengan kerjasama kita? Mitra kerjasama tingkat tinggi seperti Jonas tidak perlu membuat janji terlebih dahulu. Dia dapat menemui Stefan kapan saja. Hanya saja, Jonas biasanya lebih banyak menghubungi Reiki. Kali ini, dia datang ke perusahaan dan menemui Stefan secara langsung. Stefan pun mengira ada masalah dengan kerjasama antara kedua perusahaan. Jonas tertawa dan berkata, nggak ada masalah dengan kerjasama kita, Pak Stefan. Kerja sama ini justru sangat menyenangkan. Kali ini aku datang untuk memberikan undangan dari kakak dan kakak iparku kepada Pak Stefan. Begitu mendengar perkataan Jonas, Stefan langsung tersenyum tipis. Pak Yose berencana mengadakan resepsi pernikahan. Masalah keluarga Lambana di kota Dawan sudah selesai. Baru saja selesai. Kakak dan kakak iparku kembali dari kota Dawan untuk menghadiri pernikahan Pak Owen. Tanggal pernikahan mereka sudah lama ditetapkan. Setelah mereka menghadiri pernikahan saudara kakak iparku, giliran kakak dan kakak iparku mengadakan resepsi pernikahan mereka. Karena itu, sudah waktunya untuk menyebar undangan ini. Sambil berkata, Jonas mengeluarkan kartu undangan titipan kakaknya. Yose mengirimkan undangan ke mitra bisnis lainnya dengan jasa kurir. Kebetulan Jonas datang ke kota Mambera dari kota Aldimo. Dia bertanggung jawab penuh terhadap cabang perusahaan di kota Mambera. Biasanya Jonas memang lebih banyak tinggal di kota Mambera. Oleh karena itu, kakak Jonas memintanya untuk mengantarkan undangan ke Stefan. Awalnya kakakku mau datang sendiri. Tapi di perusahaan terlalu sibuk. Terlalu banyak hal yang harus kakakku tangani sendiri. Kebetulan aku ada ke sini, jadi kakakku minta aku antarkan undangan ke sini. Kakakku juga suruh aku minta maaf pada Pak Stefan. Stefan mengambil undangan itu, lalu berkata dengan maklum, aku paham dengan situasi Pak Yose. Pak Yose juga nggak perlu minta maaf. Pak Jonas yang antarkan ke sini juga sama saja. Stefan membuka undangan itu dan melihat tanggalnya. Resepsi pernikahan diadakan tanggal 26 Desember sebentar lagi tahun baru. Masih ada lebih dari sebulan dari sekarang. Yose sudah tidak sabar untuk membagikan undangan, dapat dilihat kalau dia sedang terburu-buru untuk mengadakan pernikahannya. Stefan pernah mendengar kalau Yose dan istrinya juga melakukan pernikahan dadakan. Mengapa pria-pria berkualitas tinggi seperti mereka justru melakukan pernikahan dadakan? Mungkin karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan. Terlebih lagi, mereka berada di posisi yang tinggi dan memiliki terlalu banyak kekayaan. Mereka selalu takut orang lain datang demi status dan kekayaan. Mereka pun tidak berani berpacaran dengan begitu saja. Karena itu, mereka menyembunyikan identitas mereka dan melakukan pernikahan dadakan. Jika seorang perempuan dapat jatuh cinta pada mereka di saat mereka tidak kaya, perempuan itu akan tetap mencintai mereka ketika tahu kalau mereka sebenarnya orang kaya. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui kalau perempuan itu bersama mereka bukan karena uang, tapi benar-benar mencintai pria itu sendiri. Akan tetapi, Yose dan istrinya, Mulan, sudah saling kenal belasan tahun. Dengar-dengar sejak awal Yose sudah menginginkan Mulan. Dia pun selangkah demi selangkah membuat rencana untuk menjadikan Mulan sebagai istrinya.
Stefan tiba-tiba teringat dengan dia dan Olivia. Mereka berdua benar-benar pasangan pernikahan dadakan yang tidak memiliki landasan cinta. Pada awal baru mendaftarkan pernikahan mereka, Stefan sangat berhati-hati terhadap Olivia. Dia bahkan curiga kalau Olivia datang kepadanya demi uang. Fakta membuktikan kalau Stefan yang khawatir terlalu berlebihan, dia yang terlalu banyak berpikir. Hari H nanti, aku pasti akan menghadiri pernikahan Pak Yose. Stefan berjanji akan menghadiri pernikahan Yose dan Mulan. Jonas tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Pak Stefan." Bab 354. Aku sudah lama ingin bertemu dengan Pak Yose. Aku sangat menantikan kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Kalian yang beri aku kesempatan ini. Jonas tersenyum, kakakku juga sudah lama ingin bertemu dengan Pak Stefan. Keduanya berbasa basi sebentar. Alasan utama Jonas datang ke sini kali ini yaitu mewakili kakaknya mengantarkan undangan kepada Stefan. Karena undangan sudah diterima Stefan, dia pun tidak berlama-lama. Dia juga sangat sibuk. Pak Stefan, Pak Reiki, aku masih ada urusan lain, karena itu aku harus pergi dulu. Kalau ada waktu, nanti malam kita makan malam bersama. Aku yang traktir, bagaimana? Ujar Jonas. Reiki tertawa dan berkata, aku bisa kapan saja, tapi Pak Stefan mungkin nggak sempat. Stefan langsung berkata, lain kali aku yang traktir Pak Jonas. Malam ini Stefan mau menemani istrinya. Jonas tertawa, oke, kalau begitu aku tunggu telepon dari Pak Stefan. Usai berkata, Jonas berdiri. Stefan dan Reiki juga ikut berdiri, lalu mereka berdua mengantar Jonas keluar dari kantor. Pak Stefan, Pak Reiki, sampai di sini saja. Sampai jumpa di lain waktu. Jonas berhenti di depan pintu kantor, lalu meminta kedua orang itu tidak perlu mengantarnya keluar. Stefan dan Reiki berdiri di depan pintu kantor dan melihat Jonas pergi dengan dikelilingi oleh pengawalnya. Begitu sosok Jonas tidak terlihat lagi, Reiki yang jiwa bergosipnya sudah bergelora langsung menyenggol Stefan dan bertanya, apa yang kamu lakukan nanti malam? Kamu serahkan semua klien padaku. Bahkan Pak Jonas ajak makan malam saja kamu tolak. Stefan, aku rasa aku berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Makanya sekarang aku kerja mati-matian untuk kamu, dan selalu ada kapanpun kamu panggil. Stefan berbalik dan masuk kembali ke ruangannya sambil berkata, hanya di sini kamu baru bisa mewujudkan nilai kegunaanmu. Aku beri kamu panggung, sehingga kamu baru bisa menari dengan menawan. Reiki tertawa cekikikan ketika mendengar perkataan sahabatnya itu. Dia ikut masuk dan sekalian menutup pintu kantor. Jangan-jangan ada janji dengan istrimu, ya? Iya, kenapa? Kamu mau ikut dan jadi obat nyamuk? Atau kamu iri sama aku? Mau aku aturkan kencan buta untukmu? Enggak. Siapa tahu kamu juga mau coba nikah dadakan. Reiki segera menjawab, aku masih tahu diri, bagaimana mungkin aku ikut untuk jadi obat nyamuk. Meski aku sebenarnya ingin jadi obat nyamuk. Demi kebahagiaanmu, aku nggak akan jadi obat nyamuk, deh. Kalau soal iri sih enggak, iya. Kamu sekarang juga bukan bahagia-bahagia amat. Beberapa waktu yang lalu kamu terus memasang wajah muram, bahkan kamu buat semua orang di perusahaan tersiksa. Reiki duduk di depan Stefan, lalu berkata sambil terkekeh, sekalipun aku ingin nikah dadakan, aku juga mau kamu aturkan kencan buta untuk aku, memangnya kamu bisa aturkan? Kamu sendiri saja masih dipaksa nenek baru punya pasangan nikah dadakan, kan? Lagi pula, berapa banyak perempuan lajang yang kamu kenal? Stefan memutar bola matanya, kebetulan sekali, sekarang aku benar-benar kenal seorang perempuan muda yang masih belum menikah. Menurut pengamatan aku, perempuan itu bagus juga. Latar belakang keluarganya bersih, kondisi keluarganya juga sangat baik. Dia juga memiliki pandangan yang baik, setia kawan. Yang paling penting, dia juga cantik. Cocok untuk kamu. Reiki langsung penasaran, siapa dia? Sahabat istriku, Junia, oh, dia. Ekspresi wajah Reiki tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Stefan bingung melihat ekspresinya itu, dia pun bertanya, kenapa mukamu begitu? Kamu nggak menghadiri perjamuan, jadi kamu nggak tahu soal ini. Perempuan bernama Junia itu mabuk di pesta ulang tahun orang keluarga Hermawan. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia baring di lantai, semua orang lihat dia dengan kaget. Bab 355.
Meskipun aku nggak ada di sana saat itu, aku dengar tantenya yang bawa dia ke pesta itu langsung menyeretnya bangun dan membawanya pergi, Stefan. Stefan sesekali mendengar Olivia bercerita kalau Junia didesak untuk segera menikah oleh keluarganya. Terakhir kali Olivia bahkan menemaninya ke Havana Coffee House untuk kencan buta. Apa mungkin Junia sengaja melakukan hal seperti itu di pesta ulang tahun itu? Supaya hidupnya bisa tenang, tidak perlu didesak untuk menikah oleh keluarganya lagi. Begitu dia baring di lantai, semua orang langsung heboh. Orang-orang di circle kita sudah mendengar soal perempuan itu. Reiki tertawa, dan berkata, semua perempuan yang kita kenal, sekalipun ada yang mabuk, juga nggak akan baring di lantai seperti dia. Sikap seorang nona besar sudah tertanam di tulang mereka. Sekalipun mabuk, mereka akan mabuk dengan anggun. Stefan terdiam sejenak, lalu bertanya pada Reiki, kalau begitu, kamu lebih suka perempuan yang mabuk dengan anggun, atau yang nggak kenal rasa takut? Aku nggak pernah memikirkan hal ini. Tapi, kalau kamu benar-benar mau atur kencan buta untuk aku, kamu aturkan saja. Aku akan temui dia sebentar, aku mau lihat seberapa tinggi seleranya. Ingat, jangan beritahu dia identitas asliku. Belajar dari aku, kan? Menyontek sedikit, nggak boleh. Stefan spontan tertawa, silakan saja. Kalau begitu, aku akan beritahu istriku malam ini, biar dia bicara dengan Junia. Kalau Junia mau, aku bisa bantu jodohkan kalian. Daripada kamu tiap hari cemburu karena aku punya istri. Reiki, dia sungguh tidak pernah merasa cemburu. Setelah Stefan menandatangani dokumen yang paling penting, dia pun berdiri dan berkata kepada Reiki, aku pulang dulu. Selama Aditama Group nggak terancam bangkrut, jangan hubungi aku malam ini. Reiki spontan melihat jam tangannya, baru pukul 4 sore. Dia pun mengikuti Stefan sambil mengeluh. Stefan, kamu nggak lihat jam dulu. Sekarang baru jam berapa? Jam 4, masih terlalu awal untuk pulang kerja. Kamu nggak pernah seperti ini sebelumnya. Dulu kamu bahkan berharap bisa kerja sampai jam 12 malam baru pulang. Dulu aku nggak punya istri, sekarang aku sudah punya istri. Reiki langsung terdiam, baik Kian, seteran pamer kalau dia sudah punya istri lagi. Aku akhirnya sudah mengambil satu langkah, aku nggak bisa tarik kembali kakiku, bukan? Jangan tarik kembali kakimu. Kamu harus berani maju. Pokoknya maju terus. Ujar Reiki segera sambil bersenandung. Selfie mendengar Reiki sedang bernyanyi, dia langsung menoleh ke arah Reiki dengan heran. Reiki memang tebal muka, dia sama sekali tidak merasa malu. Setelah Reiki dan Stefan masuk ke lift, Reiki segera bertanya, Stefan, sebagai teman baik aku ingin tanya sesuatu. Kamu bilang kamu sudah mengambil satu langkah, memangnya apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa, hanya ragu-ragu sebentar, lalu kasih buket bunga ke istriku dengan bimbang. Cih, aku kira kalian berdua sudah itu. Reiki, pikiranmu benar-benar kotor, tukas Stefan. Kalian berdua suami istri, sah-sah saja melakukan itu, kan? Nenek masih menunggu cicitnya. Aku juga menunggu untuk jadi papa angkat. Stefan terdiam, lalu berkata, nenek diam-diam pernah ngomong sama aku. Olivia nggak suka aku terlalu dingin dan keras. Dia bilang sekalipun dia jatuhkan aku ke tempat tidur, dia juga nggak bisa terkam aku, takut giginya rusak. Puff. Hahaha. Kamu bilang saja ke dia, silakan terkam saja, kalau giginya patah, kamu bisa pasangkan gigi emas untuknya. Dia nggak akan khawatir lagi, kan? Begitu Reiki selesai berkata, Stefan langsung menendangnya. Kantor Reiki berada di lantai 66. Setelah ditendang Stefan, dia keluar dari lift tanpa daya dan kembali ke kantornya untuk bekerja keras lagi. Stefan tidak membiarkan pengawal mengikutinya. Dia pun pergi sendiri dengan mobilnya. Seperti tadi siang, dia langsung pergi ke SMP Negeri Kota Mambera. Seandainya Sarah tahu, nenek itu pasti akan kegirangan bukan main. Stefan dan Olivia akhirnya mulai terlihat seperti saling mencintai. Masalah utamanya adalah cucunya itu terlalu angkuh dan pemarah mungkin karena Stefan telah merasakan betapa tidak nyamannya perang dingin, pikirannya kini sedikit lebih terbuka. Dia pun menyadari kalau dia semakin peduli dengan Olivia. Tadi siang Stefan sudah memberikan Olivia bunga. Sekarang dia tidak membeli bunga lagi,
tapi dia ke pusat perbelanjaan untuk membeli sekantong besar makanan ringan untuk Olivia, juga mainan baru untuk Russell. Bab 356. Olivia paling peduli dengan kakak dan keponakannya. Bersikap baik pada Russell juga bisa menambah poin bagi Stefan. Kalau soal makanan ringan, Olivia adalah seorang tukang makan. Dia mungkin tidak begitu suka mendapat buket bunga. Namun, sekantong besar makanan ringan pasti akan membuatnya tersenyum lebar. Stefan masuk ke dalam toko dengan sekantong makanan ringan di tangan kirinya dan model pesawat di tangan kanannya. Olivia baru saja selesai menyuapi keponakannya semangkuk bubur. Om, si kecil sangat senang ketika melihat Stefan datang. Begitu Olivia melihat mainan yang dibeli suaminya, dia langsung berkata, "Pak Stefan, kenapa kamu beli mainan untuk Russell lagi? Junia baru saja beli yang baru." Stefan menyerahkan kantong makanan ringan seunvia, lalu memberikan pesawat mainan ke Russell. Kemudian, dia menggendong Russell. "Kita hanya punya satu keponakan. Kalau nggak sayang Russell, sayang siapa lagi? Yang Junia beli punya Junia, yang aku beli punya aku." Olivia meletakkan mangkuk bekas bubur ke atas meja, lalu menunduk melihat isi kantong yang Stefan berikan padanya barusan, makanan sebanyak ini. "Russell di sini terus juga bakal bosan, jadi aku belikan dia makanan ringan," kata Stefan. Jelas-jelas Stefan beli untuk Olivia. Namun, begitu di hadapan Olivia, penyakit bimbang Stefan kumat lagi. Setelah bimbang sejenak, dia pun menggunakan kusel sebagai alasan. "Pak Stefan, kamu terlalu memanjakan Russell." Olivia tidak berpikir terlalu banyak. Russell sangat pintar, juga sangat pengertian. Selama kita bimbing dia dengan baik, dia akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Dia nggak akan jadi anak manja. Olivia menatap Stefan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hal itu membuat telinga Stefan diam-diam memerah. "Pak Stefan, sepertinya kamu jadi banyak bicara, Stefan." Stefan pikir Olivia akan memujinya tampan. Ternyata perempuan itu mengatakan kalau dia banyak bicara. Maksud Olivia, dia terlalu cerewet, bukan? Nenek selalu bilang Stefan tidak pandai bicara. Lihat saja, dia baru saja berkata lebih banyak, istrinya merasa dia terlalu cerewet. Junia baru keluar dari toilet. Begitu melihat Stefan datang, dia langsung tersenyum dan menyapa pria itu. Kemudian, dia berkata pada Olivia, "Olive, sebentar lagi Kak Odelina pulang kerja. Russell sudah kenyang, kan? Kamu dan Pak Stefan bawa Russell pergi jemput Kak Odelina saja. Aku bisa jaga toko sendiri, kok." Olivia hanya bergumam, lalu dia membawa mangkuk ke dapur untuk dicuci. Beberapa menit kemudian, Olivia mengeluarkan beberapa makanan ringan dari kantong dan memberikannya kepada Junia. "Pak Stefan belikan untuk Russell kebanyakan, kasih kamu juga, iya." Junia tidak menolak. Olivia membawa kantong makanan ringan yang sudah berkurang sedikit, lalu berkata pada Stefan, "Pak Stefan, ayo pergi." Stefan melihat tingkah Olivia, seperti mau memberikan sekantong makanan ringan itu kepada Odelina untuk dibawa pulang. Stefan pun mulai panik. Dia pun memarahi dirinya sendiri di dalam hati. Tidak bisakah dia mengatakan yang sebenarnya? Namun, Stefan tidak menunjukkan perasaan itu di wajahnya. Dia justru berkata dengan tenang, "Olivia, kamu nggak usah bawa kantong makanan ringan ini. Taruh saja di tokomu. Russell setiap hari ke sini, biar dia pelan-pelan habiskan." Olivia merasa ada benarnya juga perkataan pria itu. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Kasih setengahnya ke kakakku untuk dibawa pulang, biar Russell bisa makan di rumah. Sisakan setengahnya di toko. Olivia juga suka makan, nanti dia bisa makan bersama Russell." Stefan pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Setidaknya, Olivia menyisakan setengah makanan ringan itu di toko. Karena itu, Olivia bisa memakannya. Cerita bersambung.